Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raushanina Sifayahya dari kelas 12 MIPA 8 absen 28 akan menerangkan tentang evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Nah, di sini saya akan membahas apa itu definisi dari evaluasi pemberdayaan komunitas, apa saja prinsip-prinsipnya. Lalu, apa sih tujuan dari evaluasi tersebut? Lalu, siapa pelaku kegiatannya? Serta, apa saja jenis-jenis dari evaluasi pemberdayaan komunitas tersebut? Yuk, kita simak. Yang pertama ada definisinya. Menurut Hornby dan Barnwell, evaluasi adalah tindakan pengambilan keputusan untuk menilai objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang diamati. Sedangkan menurut Sipperset dan Henderson, evaluasi adalah kegiatan sistematis untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan pedoman yang ada. Kegiatan sistematis itu maksudnya gimana? Nah, kegiatan sistematis itu mengandung beberapa pokok pikiran, seperti pengamatan. Itu untuk mengumpulkan data dan fakta. Lalu, pengukuran hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan. Lalu ada analisis dan informasi, analisis data dan informasi, lalu penilaian dan pengambilan keputusan. Kemudian, apa saja prinsip-prinsip dari evaluasi pemberdayaan tersebut? Nah, yang pertama itu ada berorientasi pada peningkatan mutu. Maksudnya tuh gimana? Evaluasi dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu harus mengedepankan peningkatan mutu anggotanya. Apabila evaluasi dan pemantauan berjalan baik, maka berbagai pihak pun akan memperoleh manfaat yang baik pula. Jadi, evaluasi dan pemantauan itu dilakukan sebagai bagian dari proses belajar yang harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Yang kedua ada partisipasi. Sikap peduli sosial dan gotong royong merupakan modal utama suatu kegiatan evaluasi pemberdayaan. Partisipasi masyarakat, pemerintah, LSM, dan perusahaan dapat mendorong hubungan kerjasama yang baik. Selain itu, masukan ide dan bantuan dari berbagai pihak tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan komunitas. Yang ketiga ada transparansi atau akuntabilitas. Hal ini merupakan hal yang penting dalam proses evaluasi. Informasi dan data yang dipantau tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, misalnya dalam hal transparansi data. Jadi, biar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dilaksanakan secara berkala. Lalu selanjutnya ada akurasi informasi. Hal ini berkaitan dengan kondisi pemantauan yang sesungguhnya di lapangan. Evaluator hendaknya melakukan pengamatan dan mengolah data yang akurat pada saat evaluasi. Jadi hasil evaluasinya itu bisa lebih maksimal dan akurat. Kemudian ada tindak lanjut. Hasil evaluasi dan pemantauan itu perlu ditindaklanjuti. Jadi upaya tersebut berkaitan dengan penerapan perbaikan dan pemecahan kendala dalam pelaksanaan program. Jadi bisa berlangsung secara berkelanjutan proses evaluasinya dan pemberdayaannya itu. Nah, tujuan diadakannya evaluasi pemberdayaan komunitas yang pertama adalah menjaga konsistensi kinerja pelaksanaan pemberdayaan. Yang kedua ada menelaah ketercapaian target pemberdayaan. Yang ketiga ada memberi masukan dan solusi dalam memperbaiki permasalahan proses pemberdayaan. Lalu selanjutnya ada sebagai sarana dan media pelaporan program kerja. Dan yang terakhir ada sebagai media pengembangan pelaksanaan pemberdayaan. Untuk memastikan suatu program dapat berjalan sesuai rencana, dilakukan pemantauan pemberdayaan komunitas.
siapa saja? Yang pertama ada pemerintah. Pemantauan oleh pemerintah dapat dilakukan dari tingkat nasional, daerah, kabupaten, atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Pemantauan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah serta pihak terkait seperti LSM, konsultan, dan lembaga donor. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui program pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan program yang digalakkan tersebut berlangsung dengan baik atau tidak. Pemantauan yang dilakukan secara berkala tersebut dikenal dengan istilah supervisi. Selanjutnya ada masyarakat setempat. Masyarakat setempat dapat berpartisipasi dalam pemantauan pemberdayaan komunitas setempat, misalnya pemangku adat, tokoh agama, ataupun tokoh pendidik. Pada prinsipnya, pemberdayaan komunitas dilakukan agar dapat mengembangkan kemandirian komunitas itu sendiri. Yang ketiga nih, ada fasilitator dan konsultan. Fasilitator dan konsultan bertanggung jawab melakukan tinjauan program pengembangan secara berkala. Selain itu, fasilitator dan konsultan wajib melaporkan perkembangan kegiatan pengembangan melalui pengamatan langsung di lapangan. Dan yang terakhir ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM ini bersifat independen terhadap pelaksanaan program atau upaya pemberdayaan. LSM berperan melakukan pemantauan tanpa mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, LSM dapat berperan untuk mengawasi bahwa kelompok marginal, warga miskin, dan kelompok masyarakat tertentu itu bisa ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan komunitas. Apa saja sih jenis-jenisnya? Yang pertama itu ada output. Evaluasi output atau keluaran itu digunakan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan kondisi anggota komunitas dalam kurun waktu tertentu. Dasarnya ini bisa diketahui melalui survei. Nah, sebagai contoh, evaluasi pemberdayaan komunitas dapat dinilai melalui survei penurunan atau peningkatan kondisi warga miskin dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada evaluasi impact atau dampak. Fokusnya itu ada di kondisi yang muncul akibat program pemberdayaan komunitas itu. Seperti dampak penanggulangan kemiskinan, terus perkembangan modal sosial, dan tata kelola pemerintah. Evaluasi ini dapat dilaksanakan melalui metode campuran baik teknik kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya itu kayak sejumlah survei untuk mengukur dampak program pemberdayaan. Nah, surveinya itu ada yang dilakuin di lingkungan rumah tangga, lalu ada yang survei sosial ekonomi nasional, dan ada studi kualitatif. Yang ketiga ada studi khusus atau tematik. Evaluasi ini tuh dapat dilakukan secara lebih spesifik atau fokus dan lebih mendalam sifatnya. Contohnya itu ada evaluasi mutu infrastruktur, sarana dan prasarana. Yang kedua ada studi perencanaan pembangunan masyarakat perdesaan. Kemudian ada evaluasi formatif dan sumatif. Formatif ini evaluasinya dilakukan sebelum program atau kegiatan dilaksanakan. Jadi kayak melakukan penyesuaian antara perencanaan kegiatan serta tujuan kegiatan yang akan dicapai. Sedangkan sumatif itu setelah programnya dilaksanakan. Selanjutnya ada evaluasi internal dan eksternal. Kalau internal ini dilakukan antar anggota, sedangkan eksternal itu dilakukan melalui kerjasama dengan tim ahli dari luar. Jadi kayak contohnya tuh fasilitator yang ahli dalam bidang pemberdayaan gitu. Nah, selain keempat jenis tadi yang udah aku sebutin nih, ada juga jenis-jenis evaluasi yang didasarkan pada waktu pelaksanaannya. Yang pertama ada pre-program evaluation.
Evaluasi sebelum program itu bertujuan untuk meninjau kembali kelayakan dan kesiapan rancangan program. Lalu, ada ongoing evaluation atau pada pelaksanaan program itu, evaluasi itu perlu dilakukan untuk menilai dan mengetahui kesalahan atau kekurangan program pemberdayaan sedini mungkin. Dan yang terakhir ada expose evaluation. Setelah pelaksanaan program itu berakhir, kegiatan evaluasi itu perlu diadakan sebagai bentuk penilaian akhir dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program tersebut. Dan sekarang aku mau bahas subchapter kedua nih, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Di subchapter kedua ini, aku mau bahas bagaimana langkah-langkah pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas, lalu bagaimana pengumpulan datanya, dan di situ nanti ada teknik atau pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Kemudian ada bagaimana penyusunan laporan dari hasil evaluasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada apa manfaat dari pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Oke, secara garis besar, langkah-langkah kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas itu sama dengan kegiatan penelitian sosial. Jadi, simak ya. Yang pertama ada persiapan. Persiapannya itu dengan menyusun rencana kegiatan evaluasi, lalu menyusun instrumen evaluasi, ada validasi instrumen evaluasi, selanjutnya menentukan jumlah sampel yang diperlukan, dan yang terakhir adalah menyamakan persepsi antar evaluator. Menyamakan persepsi antar evaluator itu penting, soalnya biar penilaian evaluasi itu dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan atau perbedaan penafsiran. Sedangkan kalau cara menyusun instrumen evaluasi itu pertama itu merumuskan tujuan yang akan dicapai, lalu membuat kisi-kisinya, membuat butir instrumen, menyunting instrumen, lalu baru validasi. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasinya itu ya proses pengumpulan data dan informasinya itu untuk menilai suatu kegiatan atau program. Kayak bisa dilakukan melalui tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen. Setelah pelaksanaan, kita akan beralih ke tahap analisis. Analisis ini dilakukan setelah data atau sumber informasi terkumpul. Terus, analisis itu gunanya apa sih? Analisis itu gunanya untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencananya. Sesuai nggak sih gitu. Jadi pengambilan kesimpulan gitu loh. Dan yang terakhir ada pelaporan. Pelaporan hasil evaluasi itu dapat dilakukan melalui sosialisasi, penulisan laporan, dan pendokumentasian video. Jadi dari awal sampai akhir itu dijadikan bukti pelaksanaan evaluasi tersebut gitu, arsip atau dokumen tertentu, dan dijadikan pembelajaran untuk kegiatan selanjutnya. Dalam pengumpulan data itu nggak serta-merta langsung dapet gitu. Ada alur pelaksanaan pemantauannya. Yang pertama itu menggunakan dokumen dan instrumen yang akan digunakan. Tim pemantauan sama evaluasi itu milih gitu loh, apa dokumen yang mau dipakai dan instrumen apa yang mau digunakan. Lalu mereka akan memilih teknik evaluasi yang akan digunakan yang sesuai dengan dokumen dan instrumen yang mau dipakai. Setelah memilih teknik evaluasi yang akan digunakan, selanjutnya itu penerapan pada sasaran, yaitu komunitas pemberdayaannya.
lalu analisis kegiatan, pemantauan, dan evaluasi, dan yang terakhir itu penyusunan laporan. Teknik-tekniknya itu ada D4 diskusi kelompok terarah atau focus group discussion. DKT ini metode penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu secara spesifik. Kemudian ada S, survei. Survei itu metode penelitian yang mengumpulkan informasi dari sekelompok responden atau sampel dengan menyusun daftar pertanyaan. Yang ketiga ada O atau observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara itu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk membangun suatu informasi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari DKT. Kelebihannya itu DKT ini relatif murah dan waktunya tuh singkat. Lalu moderatornya itu relatif dapat dilakukan oleh semua orang, serta dapat dilakukan melalui pelatihan pendek dan dapat digunakan untuk menggali lebih dalam, menggali kebiasaan, keyakinan, dan penilaian sebuah kelompok. Kekurangannya itu, peserta sering tidak mewakili seluruh kelompok sasaran. Kemudian kelompok yang terlibat itu mungkin sulit untuk dikendalikan. Dan hasil serta kesimpulan diskusi itu dapat dipengaruhi oleh pandangan atau pendekatan moderator. Serta DKT itu nggak punya data statistik. Kelebihan dan kekurangan survei itu, yang pertama, kelebihannya itu waktu yang dipakai itu yang dibutuhin itu singkat, jadi enak. Cakupan objeknya juga lebih luas, dapat dilakukan secara serentak, dan dana yang dikeluarkan itu lebih sedikit karena mengambil sampel. Namun, kekurangannya itu ada di validitas jawabannya itu sulit diketahui. Kejujuran respondennya itu juga nggak bisa diketahui gitu, dan rawan banget bagi responden yang kurang teliti. Oh ya, selain kelebihan dan kekurangan, ada juga 3 bentuk pelaksanaan komunikasi dalam kegiatan survei antara peneliti dan responden. Yang pertama ada personel, artinya survei ini dilakukan orang per orang. Misalnya, peneliti melakukan survei kepada masyarakat desa yang masih buta aksara melalui wawancara. Kemudian ada impersonal. Impersonal ini artinya surveinya itu butuh media gitu atau perantara. Jadi kayak respondennya diminta untuk mengisi sendiri angket, evaluasi kegiatan pemberdayaan. Jadi nggak ada face to face, tatap muka secara langsung. Yang ketiga ada gabungan antara personal dan impersonal. Contohnya tuh survei sensus penduduk. Jadi petugasnya itu nanyain langsung ke respondennya mengenai data yang ingin diperoleh. Petugas itu juga mengisi angket yang telah dibuat. Jadi meskipun dia membantu, dia juga ngisi angketnya gitu. Observasi dan wawancara itu peneliti bisa memperoleh informasinya langsung dari sumber dan fakta lapangan. Lalu informasi yang diperoleh itu juga bisa dikembangkan lebih mendalam dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat karena observasi itu dilakukan secara langsung gitu kepada objek atau informan. Namun kekurangannya itu butuh waktu relatif lama karena perlu meluangkan waktu buat terjun langsung ke lapangan. Subjektivitas peneliti juga bisa mempengaruhi hasil analisis data, dan sikap tertutup dan lokasi informan yang sulit dijangkau itu dapat menghambat proses evaluasi itu sendiri. Sekarang aku mau bahas bagaimana penyusunan laporan itu. Hendaknya saat
kita menulis laporan hasil evaluasi itu, kita harus memperhatikan teknik penulisan yang telah ditentukan dalam menulis laporan penelitian. Teknik penulisan yang perlu diperhatikan tuh apa aja? Yang pertama itu ada bahasa. Dalam penulisan laporan itu hendaknya menggunakan kalimat efektif, serta bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan EYD. Jadi, hasil laporannya itu bisa lebih mudah dipahami. Yang kedua itu ada notasi ilmiah. Teknik notasi ilmiah itu ada 2 macam, dicantumkan atau ditulis langsung pada badan halaman setelah kutipan, dan ditulis pada kaki halaman atau catatan kaki, yaitu footnote. Kemudian ada penulisan daftar pustaka. Dalam laporan evaluasi itu, semua kutipan baik kutipan langsung maupun tidak langsung itu harus ditulis sumber pustakanya. Dan yang terakhir ada tata letak penulisan. Tata letak penulisan itu sering digunakan sebagai acuan pengetikan laporan. Kayak kertas yang biasa dipakai itu A4, lalu standar marginnya atau jarak tepinya itu biasanya 3-3-3. Meskipun demikian, ada pula juga yang pakai 4-3-4-3 dengan jarak penulisannya itu spasinya itu 1,5. Lalu, penulisan tabel dan gambar harus ada nama, nomor, dan sumbernya. Seperti biasa, laporan itu pasti ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan ringkasan kegiatan evaluasi. Di sini ada 5 bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, lalu hasil dan pembahasan kegiatan evaluasi pemberdayaan, dan bab kelima itu kesimpulan dan saran. Setelah itu ada lampiran, lalu daftar pustakanya. Terakhir nih, menurut Mardikanto, manfaat evaluasi itu dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu manfaatnya bagi kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Manfaatnya untuk kegiatan itu sendiri itu kita bisa mengetahui progresnya itu seberapa jauh gitu. Kegiatannya itu udah seberapa jauh sih dilaksanainnya. Terus kita bisa tahu sesuai nggak pelaksanaannya itu. Lalu kita bisa mengetahui juga masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan tujuan yang diinginkan. Kita bisa juga mengukur efektivitas dan efisiensi sistem kerjanya, serta metode pemberdayaannya. Lalu, kita juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat pada masa yang mendatang. Jadi, dengan dievaluasi, kita bisa tahu gimana pemberdayaan itu terjalan gitu, gimana jalannya gitu. Kemudian, manfaatnya untuk pelaksana evaluasi. Dengan adanya evaluasi, kita bisa mengembangkan kebiasaan mengeluarkan pendapat berdasarkan fakta dan data yang ada. Kita juga bisa menanamkan kebiasaan bekerja sistematis sesuai prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan. Kemudian dengan evaluasi kita juga bisa memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan serta mengembangkan teknik pengukuran, pengumpulan data, dan analisis yang tepat dan tajam. Yang terakhir, manfaatnya untuk fasilitator atau aparat pemerintah. Dengan adanya evaluasi, itu bisa memberikan kepuasan psikologis yang mampu mendorong aktivitas pemberdayaan pada masa yang mendatang. Bisa juga mengembangkan karir, lalu bisa mendorong sikap tekun dan tanggung jawab. Kesimpulannya, perlu adanya kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak untuk mengatasi ketimpangan sosial. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjaga keutuhan dan stabilitas kegiatan pemberdayaan, perlu adanya upaya pembinaan serta evaluasi pemberdayaan secara berkala. Selain itu, evaluasi pemberdayaan komunitas itu dibutuhkan agar program pemberdayaan itu di masa yang akan mendatang bisa lebih baik. Jadi,
dengan adanya evaluasi kita bisa mengetahui kekurangannya di mana, jadi kita bisa memperbaiki, improve dari kegiatan itu, lalu hasilnya itu akan lebih baik daripada kegiatan pemberdayaan sebelumnya. Oke, itu aja yang mau disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.